Iya, makasih. Saya mau tanya, itu kalau misalnya seseorang pada tahun tersebut ciong, nah, Ya. sedangkan kan harus diatasi tadi 3, langit, manusia, bumi gitu kan. Nah, itu bagaimana kalau kita punya rumah posisi kan udah begini, masa kita kalau lagi ciong kita di sini ciong kita pindah rumah atau gimana? Ada siasatnya nggak? Oh, enggak. Jadi gini, misalkan gini ya. Kita yang pertama itu kan tadi saya bilang langit. Berarti kita tahu siapa diri kita. Ya, bagaimana taunya? Ya kita analisa Pak Ce. Dari Pak Ce itu ketahuan karakteris kita, kelemahan kita, sifat-sifat buruk kita. Ya kita perbaiki. Dari Pak C juga ketahuan, oh ini siklus kita lagi nggak bagus nih, istilahnya di depan lagi ada bahaya nih, ya kita juga lebih hati-hati. Jadi kita pakai informasinya, sama lah kayak kamu tahu, wah ini kalau lihat dari GPS ini di depan nih karpet merah, ya udah saya jangan lewat situ, saya cari jalan lain. Nah itulah gunanya dari itu. Nah kemudian dari manusianya, ya kita kerja, kita misalkan dari Pak C ketahuan sifat si A ini pelin-pelan atau pemalas atau lelet, suka tunda-tunda, ya dilawan, dibenerin. Nah, makanya inilah kenapa orang Cungko yang ngerti dari ribuan tahun sampai sekarang ini, begitu anaknya lahir, dia langsung tahu pakcenya, dia bikin pakcenya. Hal penting yang pertama dilakukan itu, begitu anaknya lahir, membuat pakce. Jadi ketahuan, oh anak kita ini model males, anak kita model lelet, anak kita pelin-pelan, anak kita kaku. Ya kita dari kecil didik dia supaya jangan begitu. Nah, setelah itu waktu dia mau kuliah, kita jurusan yang benar supaya apa? Nanti karirnya bagus, nanti kalau dia dagang pun sukses. Banyak sekali kita jumpai itu orang sebenarnya salah bidang. Nah, ini yang paling sedih. Jadi maju enggak, dipecat juga enggak. Jadi ya begitu-gitu aja, hidup enggak, mati enggak. Nah ini kan ada yang kita sering kadang-kadang ketemukan. Nah inilah dengan kita tahu pakce kita bisa hindari. Terus begitu juga dari manusianya tadi kita lawan dengan kita punya usaha sebagai manusia. Bagaimana kita ikut pelatihan, kita ikut pendidikan untuk memperbaiki. Nah, begitu juga rumah kita itu istilahnya base camp kita atau posko kita itu penting. Kalau energi rumah kita nggak bagus, ibaratnya foundation kita nggak stabil. Jadi apapun yang kita kerjakan akan lebih sulit. Semua potensi yang buruk yang ada di dalam pakce dia akan keluar. Nah begitu juga, biarpun secara pakce kita dibilang wah orang paling hoki lah, orang paling sultan sedunia, tapi kalau feng shui rumahnya, feng shui kantornya jelek, lebih sulit. Banyak sekali saya jumpai orang-orang yang secara pakce itu sebenarnya homia, bukan miahyo ya, ini homia nih, balik. Iya kan? Nah, tapi hidupnya melarat loh. Saya sorry itu saya kenapa? Ya manusianya jeblok, feng shui-nya juga jeblok. Nah, inilah kenapa saya selalu bilang Tian Ren Ti. Dari pengalaman saya selama puluhan tahun kerja feng shui, nggak pernah ada satu solusi tiba-tiba misalkan nih lu baca mantra ini pasti lu kaya, itu nonsen, itu hanya di alam halu ya, jadi jangan percaya. Karena kadang waktu zaman saya muda juga saya sering istilahnya spiritual journey, ketemu orang pinter dikasih nih ini ajian ini kamu baca nanti kamu bisa kaya, ajian ini kamu baca nanti kamu bisa disegani orang, itu semua nggak ada guna, itu hanya sepersekian yang bisa membantu. Saya tahu sebagian mungkin dari teman-teman yang ikut acara ini Buddhismnya devout, tapi jangan terjebak. Kita menjalankan kepercayaan kita silahkan, tapi kepercayaan kita itu bukan the only solution. Kamu harus sadar, kalau satu-satunya solution, mungkin orang yang paling pintar sedunia, mungkin orang yang paling kaya sedunia, mungkin orang yang paling terkenal sedunia, itu orang-orang yang setiap hari sembahyang. Tapi enggak kan, kita lihat kenyataannya enggak gitu. Itu sisi kepercayaan itu hanya bagian dari langit. Sepertiga only gitu. Jadi yang sering salah, yang bikin orang akhirnya jadi apa ya, kayak kita keblinger, yaitu dia hanya fokus di satu bagian. Itu nggak akan ada jalan keluar yang baik.
Nah, itulah komentar saya. Mungkin bagi sebagian teman-teman ini komentar agak aneh, tapi ya itulah. Saya kan tadi udah dibilang, saya itu orang yang selalu mencoba realistik melihat kehidupan. Jadi saya nggak hidup di awang-awang, saya nggak hidup di alam mimpi, saya juga nggak hidup di menara gading. Saya setiap hari ngeliatin penderitaan atau kebahagiaan klien-klien. Jadi saya sadar bahwa hidup itu ya begitu memang gitu. Jadi ya realita lah. Kalau dalam agama Buddha kan kita semua tahu ehi passiko. Sama, kamu juga tadi kenapa nggak ehi passiko? Kamu riset dong si A, si master ini, si grandmaster ini. Coba bener nggak? Kamu lihat hidup dia sendiri bagaimana? Iya kan? Kalau dia cuma ngecap-ngecap tapi hidupnya sendiri melarat, ya kamu mesti tanda tanya dong. Bener nggak, Mia Hyo? Kamu Iya. jangan bikin malu. Kamu jangan bikin malu saya dong. Kamu kan kenal saya dari dulu loh. Dari Kamu masih harus, muda, masih anak-anak. iya, makanya kamu harusnya menjadi orang yang paling kritis dan pinter Dari dalam. SD kenal Pak Suhana. Ah, ya, makanya masa sama-sama temen dari dulu kamunya sendiri nggak bisa nilai gitu. Kok Suhana, saya mau nanya satu lagi pertanyaan terakhir. Itu Pace itu satu orang dihitung itu seumur hidup atau berubah-berubah setiap tahun Pacenya? Kalau pace-nya setiap tahun berubah, berarti setiap tahun data lahir kamu ganti. Oh, berarti seumur hidup ya? Berarti dihitung sekali Iya, berlaku seumur hidup ya? iya. Makanya orang Cungko kan begitu. Begitu anaknya lahir, dia bikin pace. Sampai anaknya mati, itu pace kepake. Buat apa? Arah kubur, arah lokasi. Nah, ini banyak orang nggak ngeh. Papa mamanya atau kungkung poponya udah berpulang, baru dia kelabakan. Hitung pace. Ya udah terlambat, sayang. Karena kenapa? Dia mau pakai buat nanti pilih kuburan, pilih lokasi dia punya tempat taruh abu, atau kalau dia mau larung, kapalnya berlayar ke arah mana. Nah, itu semua datanya dari Pakce. Tapi kan banyak orang nggak kepikir kan, orang cuma taunya Pakce ini untuk, jodoh gue ada nggak ya? Hoki gue ada nggak? Ya nggak ada guna. Pakce itu alat yang sangat komplit, tapi orang cuma taunya on off. Tapi kan banyak dia punya functionnya yang nggak dipakai. Nah, itulah gitu. Jadi pengen nanya lagi nih, satu lagi boleh ya Bu Eni? Ya, kalau Pak Suhananya masih bau, nggak apa-apa, Bu. Ya. Pasti mau lah, kita kenalnya udah dari saya SD. Waktu di Jakarta ya Pak Suhana ya. Ayo titip salam Pak Suhana sama Linci, sama istrinya ya. Sama anaknya katanya menikah ya. Saya mau nanya, sekarang kan banyak mesin penghitung pace di online ya. Itu akurat nggak sih? Udah itu pertanyaannya. Nah, makanya ini yang saya selalu bilang. Maksudnya gini ya. Kita tahu zaman sekarang orang semuanya mau serba instan. Bahkan untuk menjadi orang feng shui pun dia orang kepengen kalau bisa nggak usah belajar dalam seminggu udah jadi sefu, udah jadi master. Nah, ini kan bahaya, ya kan? Sekarang oke lah, ini saya udah sering ngomong, udah sering tulis, udah sering sampaikan. Oke, anggap aja Mia Hyo ini seorang ahli IT. Terus untuk bikin apps itu atau kalkulator, Mia Hyo perlu data kan? Oke, saya bisa kasih datanya. Tapi Mia Hyo bisa nggak tulisan Chungwen? Untuk masukin ratusan atau ribuan karakter Chungwen, itu kan nggak bisa sembarangan loh. Kalau beda garis, beda titik aja udah lain kan. Nah, terus udah gitu, pertanyaan kedua, Mia Hyo ngerti Pakce nggak? Kalau yang bikin programnya itu nggak bisa dua-duanya, ya udah walahu alam. Bener nggak? Iya, nah, bener juga ya. Waktu berapa lama lalu ada beberapa klien saya, dia punya apps yang berbeda-beda mengenai menentukan hari, menentukan unsur. Ternyata setelah dicek ada yang salah. Nah, itu bagaimana kalau kamu pakai data yang salah? Ya kan? Nah, ini yang juga menjadi perhatian. Jadi, oke lah kalau kamu anggap, namanya juga analisa, betul. Tapi kan yang dianalisa itu subjeknya adalah kehidupan manusia loh. Masa kamu mau mempertaruhkan kehidupan kamu untuk iseng-iseng atau kelinci percobaan? Konyol kan? Bener nggak?
Nah, ini yang kadang-kadang saya suka melihat fenomena yang sebenarnya secara pribadi saya agak miris. Kenapa? Saya nggak bisa apa-apa, tiba-tiba saya ikut kursus, namanya ikut kursus, katanya ikut kursus analisa. Tapi sebenarnya saya bukannya belajar benar-benar loh, saya cuman dikasih satu apps. Jadi sama master saya diajarin satu apps, pokoknya nih lu pakai aja, masukin data, nanti udah mesin yang hitung keluar semua. Itu kan gila namanya. Benar nggak? Saya nggak mau kalau begitu dianalisa. Berarti saya nggak tahu nih ini mesin yang di dalam, kalau zaman dulu apa film Kasino Dono tuh mesin cuci katanya ada insinyur Bowo ya di dalam lagi nyuci baju ya. Benar nggak? Nah kalau ini saya nggak tahu di dalam app ini siapa yang lagi. Makanya saya selalu bilang untuk semua orang ya yang tertarik kepada Feng Shui lah, kepada Pak Ce, kalau memang kamu orang tertarik silahkan, tapi belajarlah dengan cara yang tepat. Jangan istilahnya mau seperti Lara Jonggrang ya, jadi mau bikin candi dalam semalam, itu nonsen. Semua itu ada proses. Buah yang matang pohon sama buah yang diperem itu beda loh rasanya, ya kan? Nah itu sama dalam kita Feng Shui, dalam kita hitung Pak Ce juga nggak bisa dipaksain dalam seminggu atau dalam sebulan ikut kursus tiba-tiba udah lulus, tiba-tiba udah analisa orang punya nasib. Ini yang dipertaruhkan tuh nasib manusia, bukan sekedar kita bikin baju, bikin kursi, kalau salah ya paling rugi bahan. Tapi ini manusia kalau salah dikasih advice, karmanya siapa yang tanggung? Iya kan? Benar nggak, Nyahyo? Benar kan? Nah, ini yang kadang-kadang orang suka nggak kepikir gitu. Orang cuma pikir, oh kerja Feng Shui, kerja Pak Ce enak, dapat duit, jalan-jalan, dibayar. Tapi tanggung jawab moralnya ini, tanggung jawab karmanya yang susah untuk ditebus, ya kan? Ya. Makasih banyak.